Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur terlebih dahulu kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak sekali nikmat yang patut kita syukuri, yang kalau kita gunakan tenaga kita gunakan otak kita gunakan waktu kita, tidak akan cukup untuk menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, kita ekspresikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat yang paling utama, yaitu nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan nikmat waktu luang. Dan yang terpenting satu nikmat yang jangan sampai kita lupakan, Pak, yaitu nikmat hidayah. Ya, nikmat hidayah. Bukan main ini nikmat hidayah. Karena hidayah ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja. Bahkan ketika nanti orang-orang beriman masuk surga, yang pertama kali diingat oleh orang-orang yang masuk surga itu bukan nikmat jabatan, bukan nikmat harta, bukan nikmat-nikmat lainnya, tapi nikmat hidayah. Makanya di surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ada sebuah statement dari para penduduk surga. Kata orang-orang yang masuk surga pada saat itu, mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidayahi kami sampai di surga ini. Jadi ketika masuk surga, yang pertama kali diingat adalah nikmat hidayah. Maka bersyukur kita kepada Allah atas limpahan hidayahnya, hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Mudah-mudahan selama-lamanya kita berada dalam limpahan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya salawat dan salam kita haturkan kepada kekasih kita, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan itba'ut tabi'in, juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali berdiskusi dan bersama-sama sharing dalam kitab Ulumul Quran, di mana pada pertemuan pagi hari ini kita akan sedikit membahas madkhal, ya, atau pengantar saja tentang ilmu tajwid. Jika cukup mungkin sedikit tentang adab-adab membaca Al-Quran, yang dimana banyak sekali, ya Pak, cakupan atau ruang lingkup dari ulumul Quran ini. Kita sudah membahas tentang asbabun nuzul, kita sudah membahas tentang wahyu, kita sudah membahas tentang rosem, kita sudah membahas tentang lain-lainnya, ya, tentang qiraah dan seterusnya. Alhamdulillah kita sekarang masuk pada bahasan ilmu tajwid. Walaupun dalam kitabnya urutannya nggak begini gitu ya, tapi kita coba, kalau untuk kajian kita runtut, ya, dari yang mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahaminya, insya Allah. Baik, ilmu tajwid tentu bukan ilmu yang asing, Pak, untuk kita, ya. Semuanya pasti pernah belajar tajwid, insya Allah. Bahkan mungkin ada pengajar tajwid juga di sini, ya. Kita nggak asing dengan ilmu tajwid. Nah, tentunya dalam ilmu tajwid ini banyak sekali kitab-kitab, banyak sekali referensinya. Untuk pagi hari ini insya Allah kita akan bongkar,
kita akan berkenalan dengan tajwid dari satu kitab, yaitu Mabadi Ilmu Tajwid. Ya, Mabadi Ilmu Tajwid. Mabadi itu artinya apa, Pak? Mabadi itu dasar ya, pokok, atau satu komponen yang menyusun komponen lain, itu mabadi. Mabadi Ilmu Tajwid ini kitab yang sangat luar biasa, cocok untuk pengantar dasar-dasar ilmu tajwid. Nah, dalam satu bait di kitab tersebut dijelaskan sama musannif kitab, fa innal mabadi, atau dalam kitab lain dijelaskan fa innal mabadi'a kullu fannin asyrah. Setiap kita mempelajari semua cabang ilmu, Pak, mau cabang ilmu tajwid, ilmu fikih, ilmu akidah, minimal 10 hal kita harus kuasai gitu ya. Ada 10 hal yang harus kita ketahui ketika kita mempelajari satu ilmu. Nah, kata musannifnya, apa saja? Al-haddu wal mawdu thumma thamrah wa fadluhu wa nisbatu wa wadi ismul istimdadi hukmu syar'i masail. Ada 10. Nah, 10 itu apa saja? Yang satu al-had. Ya, had itu ta'rif atau definisi. Terus ada al-mawdu ats-thamrah. Ada al-fadlu wa nisbatu wal wadi'. Al-ism, al-istimdad, hukmu syar'i, dan masail. Ya. Termasuk dalam ilmu tajwid, insyaallah kita akan cari tahu 10 latar belakang ini gitu ya. Nah, langsung saja, apa itu al-hadnya? Apa itu ta'rif dari tajwid? Ya, tajwid itu berasal dari bahasa Arab, dari kata jawwada, yujawwidu tajwidan. Nah, atau senada dengan kata lain, yaitu hassana yuhassinu tahsinan. Ya. Nah, yang berarti apa? Jadi tajwid itu bermakna secara bahasa itu membaguskan, atau memperbaiki, atau memperindah. Apa yang diperbaiki, apa yang diperindah, apa yang dibaguskan, yaitu bacaan-bacaan Al-Quran kita. Nah, itu secara bahasa. Kalau secara istilah tentu meruntut terhadap pendapat-pendapat para ulama. Ya. Secara ilmiah, kira-kira apa, Pak? Kan kita sudah pernah belajar tajwid ya, insya Allah gak asing lah. Ya. Wah, tajwid apa tajwid? Ah ya, saya belajar tajwid. Apa? Apa kira-kira, Pak? Tajwid secara istilah. Atau tahsin deh. Oh, kayak Jumatan ya. Sepi. Apa Pak tajwid secara istilah? Hukum bacaan. Insya Allah. Apa lagi, Pak? Aduh, ini tawaduk semua ini. Ya. Mudah-mudahan dengan tawaduknya bapak-bapak mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Oke. Saya biar suasananya agak hangat, kita bersama-sama ya, Pak. Tajwid secara istilah itu ikhraju. Ikuti, Pak. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Biar gampang dilihat aja, Pak. Nah, apa kata ulama? Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma yata'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi tajwid itu mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Jadi tidak hanya membahas tentang hukum-hukum saja. Kalau kita ngaji tajwid yuk, oke, berarti cakupannya ini gitu ya. Satu, kita membahas tentang tempat-tempat keluarnya huruf. Kemudian ma'i'to'ihi, sambil, bukan sambal, Pak ya, sambil memberikan hak-hak huruf. Ngejar deadline malam. Sambil memberikan hak-hak huruf. Apa itu hak huruf? Nanti. Dan mustahaknya gitu ya. Gitu. Misalnya huruf dal. Jadi setiap huruf hijaiyah dari
hamzah atau dari alif sampai ya, itu ada tempat keluarnya semuanya. Ada makhrajnya. Coba huruf dal misalnya Pak. Huruf dal itu bisa keluar dari mana atau dari apa menyentuh apa? Da. Da. Apa? Ujung lidah. Langit-langit. Oh, Masya Allah. Ini gak usah belajar tajwid lagi. Terlalu tawadu ya. Huruf dal misalnya betul ya. Ujung lidah menyentuh langit-langit atau belakang gigi seri. Jangan langit-langit tengah. Kalau langit-langit tengah orang Indonesia. Da. Apalagi orang Sunda ya. Pak Dadang. Dada Rosada. Nah, D-nya orang Arab itu ada tempat keluarnya gitu ya. Jadi tidak seperti D-nya orang Indonesia gitu. Mohon maaf kalau misalnya diidentikan justru lebih cenderung ke D-nya orang Jawa gitu. Orang Jawa gimana D-nya? Ya, si lidah itu menjulur ke sana ya, belakang gigi seri atas. Da. Cuma ada hamznya. Da gitu ya. Nah, itu bedanya. Kalau orang Arab itu kering, tegas gitu ya. Da. Nah, itu contohnya aja, huruf dal gitu ya. Nah, mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya, itu tajwid. Sambil memaksimalkan apa? Hak-hak huruf dan mustahaknya. Apa itu hak huruf? Hak huruf itu adalah sifat yang selalu melekat pada huruf tersebut. Apa saja misalnya? Qalqalah, apa lagi? Hams, jahr, apa lagi? Rokhawah, insyaallah. Apa lagi? Dan seterusnya. Ya, banyak ya. Jawaban paling aman banyak, Ustaz. Betul, banyak. Itu hak huruf. Kalau mustahaknya berarti sifat yang tidak selalu ada. Bisa ada kalau ada sebab. Contohnya iklab, insyaallah. Tebal tipisnya huruf lam aja misalnya. Lam itu kan fasolla, tipis. Kadang dibaca tebal juga. Allah. La-nya jadi condong ke o. Ya, lam. Atau nun sukun bertemu huruf kaf. Jadi gimana, Pak? Dengung. Angkata. Padahal bunyi nun sukun gimana? Tapi jadi Nah, itu mustahak. Sifat yang tidak selalu ada, tapi ada sebab yang menghadirkannya. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak. Ini saya mohon maaf, bukan menggurui, bukan menasehati, tapi mencoba membuka kembali ya, lembaran-lembaran lama yang pasti ya bapak-bapak semua lebih paham daripada saya insya Allah. Nah, jadi begitu, tajwid itu memaksimalkan hak-hak huruf dan mustahaknya, ruang lingkupnya. Itu dari definisinya. Nah, setelah definisi al-haddu wal mawdu'. Apa itu mawdu'? Ya, objek ya atau temanya. Apa yang menjadi objek bahasan dalam ilmu tajwid? Yang menjadi objek bahasan dalam ilmu tajwid itu tentu satu, yaitu kalamullah. Hanya membahas tentang ayat-ayat Allah saja. Tidak membahas kalamun nas, tidak membahas hadis, tidak membahas kitab-kitab para ulama, ucapan para ulama, ucapan jin nggak dibahas, bahasa semut nggak dibahas. Kalau ada yang terkenal sekarang ya. Dan seterusnya, hanya satu, kalamullah. Itu yang menjadi objek bahasan ilmu tajwid. Apa dasarnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Al-Qur'an, hanya Al-Qur'an saja yang menjadi objek bahasan ilmu tajwid. Ya. Adapun hadis itu tidak perlu menggunakan tajwid, ya. Ketika kita membaca hadis tidak perlu menggunakan tajwid. Atau misalnya percakapan bahasa Arab sehari-hari, ya. Mentang-mentang pakai bahasa Arab, pakai tajwid. Min aina anta? Gak perlu. Gimana Pak Niko?
Ya perlu pakai ilmu tajwid gitu ya. Atau kalau orang Sunda sebetulnya identik sama tajwid juga orang Sunda itu. Sendal dibacanya senal ya. Jadi melebur, ada idghamnya. Senal. Apalagi bensin jadi bensin ya. Nun sukun bertemu sin. Insyaallah. Kita itu gak asing dengan tajwid, Pak. Senal, mangkok, nun sukun bertemu kof. Itu dengungnya sempurna itu. Mangkok. Insyaallah. Nah, jadi nggak perlu pakai ilmu tajwid percakapan atau status WA ya, status WA bahasa Arab, nggak usah pakai tajwid dibacanya ya. Termasuk adzan ya. Adapun pakai tajwid boleh untuk memperindah, menyempurnakan bacaan nggak masalah. Cuma tidak wajib hukumnya untuk memakai ilmu tajwid pada ucapan-ucapan lain selain daripada kalamullah ya. Nah, itu yang berkaitan dengan al-maudhu ya, atau yang berkaitan dengan objek bahasan daripada ilmu tajwid. Nah, berikutnya tadi dari bait syairnya al-haddu wal maudhu thumma thamrah. Ats-thamrah. Thamrah itu artinya buah ya. Nah, buah itu maksudnya fadilah, faidah, keutamaan. Bukan keutamaan maksudnya, faidah. Faidah ini buah ya gitu ya. Apa saja manfaat kita mempelajari ilmu tajwid? Sebetulnya banyak, Pak. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari ilmu tajwid. Cuma secara garis besar kita ambil 3 saja. Kalau ingin lebih banyak, kita pelajari langsung ilmu tajwidnya. Yang pertama, para ulama menjelaskan faidah mempelajari ilmu tajwid adalah untuk menghindari lidah dari lahan ya, kesalahan dalam membaca Al-Quran. Menghindari lahan. Lahan juga terbagi nanti. Ada yang ringan, ada yang berat kasusnya. Misal, an'amta alaihim dibaca an'amtu alaihim, itu fatal. Gitu. Atau yang ringan-ringan saja. Misalnya, dari gunnah kurang dengungnya, kol-kolahnya kurang memantul, dan seterusnya. Ada beberapa lahan. Kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, menjaga kemurnian dan keaslian lafaz-lafaz Al-Quran. Tentu. Ya, khususnya bagi orang-orang yang sedang menghafal atau sudah hafal. Jangan sampai bacaan Al-Quran yang kita dapat itu kita dapatkan dari sumber yang salah, bacaan yang salah. Apalagi saat mendidik anak-anak gitu ya. Anak-anak itu kuat ingatannya. Ketika sekarang diberikan contoh bacaan yang kurang tepat, akan melekat terus. Gitu ya. Nah, begitupun kita menjaga lafaz-lafaz keaslian Al-Quran. Misalnya, amma yatasa'alun. Jadi, amma yatasa'alun. Jadi, hamzah, ainnya hilang. Itu bisa bergeser juga maknanya nanti. Iyaka, syiddahnya hilang. Fatal juga, ya. Nah, makanya penting. Di sini kita mempelajari ilmu tajwid. Gitu ya. Karena lafaz-lafaz Al-Quran ini terjaga dan memang dijaga. Dan kita harus termotivasi untuk menjadi orang-orang yang menjaga Al-Quran. Gitu ya. Makanya orang-orang yang menghafal Quran kan disebutnya apa? Hafiz. Nah, sebetulnya kalau lihat di literatur ulama itu, hafiz itu untuk ulama yang hafal 100.000 hadis. Ya, hafiz itu. Makanya ada Al-Hafiz Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Hajar misalnya. Orang yang hafal 100.000 hadis. Al-Hafiz. Kalau orang yang hafal Quran di kalangan ahli ilmu biasanya disebutnya hamil. Hamilul Quran. Orang yang membawa Al-Quran. Makanya dengan dia membawa Al-Quran, mudah-mudahan dia bisa menunjukkan bagaimana Al-Quran itu melekat pada dirinya. Hamil. Bukan hamil mengandung ya.
Tapi memang orang hamil juga kan mengandung ya, membawa janin gitu kemana-mana. Nah, aduh. Nah, jadi gitu. Yang pertama tadi menghindari lidah dari lahan. Yang kedua menjaga kemurnian dan keaslian lafaz-lafaz Al-Quran sebagaimana yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi pelajari dan Nabi dapatkan dari malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga yaitu mengharapkan ridho serta pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu banyak sekali dalil-dalil nakli yang menyebutkan keutamaan-keutamaan kita mempelajari Al-Quran, dan tajwid merupakan bagian dari ilmu-ilmu Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran dengan sangat baik disertai dengan hukum-hukumnya tadi, tempat keluarnya huruf disertai dengan hak dan mustahaknya, maka ada keutamaan bagi kita. Makanya Nabi SAW menyampaikan, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, bacaannya bagus, lancar membaca Al-Qur'annya, maka kelak akan dibangkitkan bersama barisan para malaikat yang mulia. Gitu ya. Itu orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an. Terus kalau terbata-bata gimana? Ya tata. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan terbata-batanya itu benar, gitu ya. Contohnya gimana? Misal, alhamdulillahi rabbil alamin. Terbata-bata tapi benar. Lahu ajran. Dapat 2 pahala. Kalau terbata-bata tapi salah gimana? Kita kan selama ini terbata-bata. Oh, berarti saya terbata-bata nih. Apakah kita terbata-bata yang benar atau salah nih kira-kira ya? Nah, terbata-bata yang salah itu ada 2 jenis. Yang pertama musi ma'dzur, salah tapi dimaafkan sama Allah, tetap dapat pahala. Ada yang kedua musi athim, terbata-bata tapi dosa. Salah, baca Qur'annya salah dan dihukumi dosa. Yang pertama baca Qur'annya salah nih, tapi dimaafin sama Allah. Yang kedua baca Qur'annya salah tapi dosa. Apa yang menjadi pembeda di antara keduanya? Apa kira-kira? Ya, belajar. Kita sudah belajar, berusaha nih baca Quran, tapi susah ngucapin huruf sa itu. Sya'wa terus susah. Ngucapin huruf za, ja terus. Baca idza zulzilatil ijajul jilatil. Ijaja. Padahal udah terus belajar itu, tapi susah terus. Maka dia dimaafin sama Allah. Beda sama orang yang nggak belajar, nggak berusaha, merasa cukup. Maka kata ulama itu orang yang sombong. Sedangkan orang yang sombong jauh dari rahmat Allah. Dia mendapatkan dosa ketika apa? Ketika baca Al-Qur'annya tidak dia perbaiki. Maka hati-hati. Belajar itu penting, ya. Khususnya dalam belajar Al-Quran, ya. Dan masih banyak lagi tentunya dalil-dalil yang bisa memotivasi kita, yang memberikan cambukan lah untuk kita bisa semangat dalam mempelajari Al-Quran. Nah, yang keempat, al-haddu wal maudu thumma thamrah wa fadluhu wa nisbatu wa wadi'ah. Sekarang fadluhu dan nisbatu. Apa keutamaan kita mempelajari tajwid? Ya. Keutamaan kita mempelajari ilmu tajwid, karena ilmu tajwid adalah ilmu yang sangat mulia. Kenapa disebut mulia? Karena ilmu tajwid ini membahas atau mempelajari tentang kalamullah, mempelajari tentang firman-firman Allah. Makanya kata ulama itu setiap yang bersentuhan dengan Allah, yang berkaitan dengan Allah pasti mulia. Ya.
kita belajar ilmu syar'i, kita terbawa mulia. Dan salah satunya ilmu tajwid, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mulia dengan mempelajari ilmu tajwid. Ya. Nah, apakah ilmu tajwid ini bisa dikatakan ilmu hal, ilmu yang fardu untuk dipelajari? Bisa, Pak. Nanti ada bagian hukum secara khusus. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim atau dalam kitab lain, misalnya kitab Imam Ghazali, itu menjelaskan bahwasanya menuntut ilmu itu wajib, dan salah satu ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu hal, ilmu yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Kita sholat harus tahu tata caranya, berarti ilmu sholat wajib gak? Wajib dipelajari. Bapak mau haji nih, tapi belum tahu ilmunya, ilmu haji kira-kira wajib gak? Wajib. Ilmu kedokteran wajib gak, Pak? Enggak. Kalau di kota Bogor gak ada dokter satupun, ada yang sakit meninggal keracunan makanan dari negara lain misalnya, gak ada dokter yang bisa nangani. Kira-kira ilmu kedokteran wajib gak? Wajib juga. Ilmu arsitektur, ya, kalau gak ada arsiteknya, kita mungkin alas langit atau gimana gitu ya, mungkin akan kesusahan juga kita. Dan ilmu-ilmu lainnya, terkhusus ilmu-ilmu yang semakin kita pelajari semakin mengingatkan kita kepada Allah. Ilmu biologi, ya, seluruh ilmu sebetulnya bisa menjadi ilmu-ilmu yang mulia ketika kita kembalikan kepada Allah gitu ya. Salah satunya kata Imam Ghazali ilmu hal, ilmu yang bisa membantu kebutuhan dari kewajiban kita, ilmu puasa, ya, ilmu zakat, dan seterusnya. Nah, membaca Al-Quran, agar bacaan Al-Quran kita benar, sempurna, salah satunya wasilahnya dengan mempelajari ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid ini wajib gak? Ya, wajib gak? Nanti kita bahas. Ya. Kemudian ilmu tajwid ini bersinggungan juga dengan ilmu lainnya. Nah, ilmu tajwid ini salah satu dari bagian bahasan dari ilmu ulumul Quran. Maka mempelajari ilmu tajwid insya Allah termasuk bagian dari mempelajari ilmu syar'i, ilmu yang mulia. Dan orang yang belajar tentang ilmu syar'i luar biasa pahalanya, sejalan dengan jihad fisabilillah. Orang yang mempelajari ilmu syar'i. Bahkan dalam hadis Nabi SAW pernah menyampaikan, man kharaja talibil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji' au kama qala. Orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, ulama menjelaskan ini ilmu syar'i, ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Kalau belum pulang masih jihad, Pak. Kalau udah pulang udah selesai. Jadi berlama-lama aja. Masya Allah. Dan masih banyak lagi insya Allah keutamaan-keutamaan kita mempelajari ilmu, ya. Terlebih misalnya dari Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan bahwa kebanyakan orang yang akan masuk surga adalah orang yang sering menghadiri teman-teman surga di dunia. Apa teman-teman surga di dunia? Yaitu majelis-majelis ilmu. Kenapa majelis-majelis ilmu disebut sebagai teman-teman surga? Karena di majelis ilmu banyak sekali keberkahan. Malaikat menaungi, kita berada di jalan Allah, banyak sekali. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan kan, nazalat fihi sakinah. Kita diberikan sakinah, ketenangan ketika kita menuntut ilmu. Dan masih banyak lagi. Nah, untuk korelasinya tadi ya, ilmu tajwid ini berkaitan dengan ulumul Quran dan termasuk cabang bahasan dari ulumul Quran. Kan banyak ya ulumul Quran ini. Ada yang membahas tentang, sebelumnya kita bahas ya, asbabun nuzul, membahas tentang wahyu, membahas tentang
mutlak muqayyad, nasikh mansukh, am dan khos. Asing itu. Terus qiraah. Kalau dari segi bacaan Al-Quran ada dua ilmu, satu ilmu tajwid, yang kedua ilmu qiraah. Ilmu tajwid yang sekarang kita bahas. Kalau ilmu qiraah apa, Pak? Qiraah apa kira-kira? Ilmu qiraah. Ya. Nah, itu. Ilmu yang pelajari perbedaan lafaz-lafaz Al-Quran, betul. Cara membaca, perbedaan cara membaca Al-Quran. Kalau di kita biasanya ilmu qiraah itu identik dengan maqamat ya, atau nada-nada. Padahal ilmu qiraah itu bukan itu. Ilmu qiraah itu ilmu yang belajar tentang perbedaan lafaz-lafaz bacaan Al-Quran. Kita mungkin membacanya kufuwan ahad. Bisa jadi dalam perbedaan lain dibaca kuf'an ahad. Bisa jadi kufu'an ahad. Bisa siratal ladzina, bisa ziratal ladzina, bisa siratal ladzina. Banyak sekali perbedaan lafaz dari Al-Qur'anul Karim, dan tentunya itu semua bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-wadi'. Siapa penemu ilmu tajwid? Tentu kalau berbicara dari segi hakikat, dari segi prakteknya, ilmu tajwid itu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Nabi ajarkan kepada para sahabatnya. Cuma kalau dilihat dari aspek lain itu ada khilaf. Ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali. Cuma Abul Aswad Ad-Du'ali ini bukan orang yang menulis dan menyusun tentang bait-bait atau tentang urutan-urutan pelajaran-pelajaran ilmu tajwid. Abul Aswad Ad-Du'ali ini adalah tokoh yang menjadi pencetus tanda-tanda di Al-Quran, tanda titik gitu ya. Tadinya kan gak ada titiknya, Pak ya. Yang sebelumnya pernah kita bahas di bab Rosem, Al-Quran itu Rosem Utsmani sebelumnya gak ada titiknya gitu. Kita belum bisa membedakan mana ja'a, mana ha, mana kho. Tulisannya sama aja gitu. Mana fasawwa, fatabayyanu, fatathabbatu. Tulisannya sama, nggak ada titik. Nah, sehingga dengan Abul Aswad Ad-Du'ali diberilah tanda titik. Abul Aswad Ad-Du'ali ini salah satu muridnya dari sahabat yang mulia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau kita lihat orang yang menyusun ilmu tajwid, kita taklid pada pendapatnya Al-Imam Ibn Al-Jazari. Yang menulis ilmu tajwid itu Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Nah, beliau ini nggak ada kitab tajwid paling tua selain kitabnya beliau. Ada namanya Qasidah Al-Khaqaniyah. Itu menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu tajwid. Tapi pada zamannya kurang terkenal aja. Karena pada zamannya orang-orang udah nggak asing gitu dengan ilmu tajwid. Beda sama sekarang gitu. Di masanya ilmu tajwid orang-orang udah paham semua. Sehingga orang-orang nggak ada yang inisiatif untuk mencatat dan seterusnya. Sebetulnya ada ulama-ulama lain ya, seperti Al-Khalil misalnya dan seterusnya. Cuma yang disampaikan salah satunya oleh ulama terkemuka Al-Imam Ibn Al-Jazari itu beliau Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Jadi beliau yang pertama menulis, mencatat, dan membuat silabus mungkin ya tentang ilmu tajwid dengan qasidah, bait-baitnya gitu. Nah, sandaran syariat ilmu tajwid, hukum syar'i, al-istimdad tentang sandaran syariatnya. Setiap ilmu itu pasti ada sandaran syariatnya gitu. Termasuk ilmu tajwid. Yang pertama yaitu atas firman Allah Subhanahu wa taala
yang tentu sudah kita hafal. Warattilil Qur'ana tartila. Dan tartilkanlah bacaan Al-Quran dengan tartil-tartil. Apa itu tartil? Nah, mikir deh. Apa itu tartil, Pak? Jadi ketika kita melihat ingin mengetahui makna Al-Quran, kata Al-Imam As-Suyuti, maka cari di ayat-ayat lain. Ayat Al-Quran bisa difahami dengan membaca ayat lain, gitu ya. Oh, ternyata di ayat lain nggak ada nih yang menjelaskan tentang tartil. Berarti kita lihat di hadis. Kira-kira di hadis ada nggak yang menjelaskan tartil adalah ini. Oh, ternyata nggak ada juga. Kalau nggak ada juga berarti kita gunakan sumber hukum lain, yaitu ijma atau fatwa para sahabat. Para sahabat menjelaskan nggak tartil itu apa dan apa? Menjelaskan. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Nah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tartil itu apa? Tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwid itu adalah membaguskan cara mengeluarkan setiap huruf, wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui tempat-tempat berhentinya bacaan Al-Quran. Mungkin di beberapa pertemuan atau mungkin semalam ya, di majelis Quran pernah dibahas tentang wakaf tidak gitu ya. Nah, apakah penting kita mengetahui tempat berhenti dan tempat memulai? Tentu sangat penting. Karena yang dimaksud tartil itu ya begitu. Jadi tartil itu membaguskan pengucapan setiap huruf dan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Gitu. Kalau kita lihat misalnya, kalau Bapak pegang mushaf, dibuka suratul Baqarah. Ya. Kalau pegang mushaf, silahkan dibuka surat Al-Baqarah ayat ke-27 ya, semalam. Al-Baqarah ayat ke-27. Sok, Pak. Ada yang pegang mushaf ya? Al-Baqarah ayat ke-27. Alladzina yanquduna ahdallah. Nah, itu ayatnya panjang. Ayatnya panjang, nggak ada wakaf juga. Tentu kita kalau kehabisan nafas berhenti. Nah, ada wakaf tapi jauh nih. Ada tempat berhenti tapi jauh. Belum tentu sampai nafas kita misalnya. Di mana berhentinya? Nah, di ayat ini kita kalau berhenti sebelum wakaf, buka mushaf. Oke. Kira-kira di mana Pak berhentinya? Alladzina yanquduna ahdallah. Idealnya sampai fil ar sebetulnya. Ya. Cuma kalau nggak sampai fil ar, nafasnya habis, di mana kira-kira berhentinya? Ini penting. Mitsaqi wa yaqta'un atau ma amarallahu bih. Nah, kalau berhenti di salah satu dari tiga itu, boleh gak? Boleh-boleh aja. Cuma mulainya dari mana nanti? Nah, mulainya kalau misal berhenti di mitsaqi atau berhenti di ma amarallahu bih, maka mulainya dari awal lagi. Dari alladzina yanquduna. Balik lagi. Waduh, sama-sama jauh dong. Gimana dong? Nah, kenapa? Karena kalau berhenti di titik-titik itu, iya artinya bisa ambigu, Pak ya. Bisa kacau. Kalau di beberapa mushaf Indonesia yang ada tanda waqaf ibtida'nya, tanda-tanda berhentinya, itu ada yang berhenti di situ. Ma amarallahu bih. Dan mulai dari wa yaqta'un. Nah, sebetulnya itu kalau dilihat dari segi makna kurang sempurna. Kalau berhenti, maka berhenti di mana idealnya?
Kalau bukan di fil ard, maka berhenti di ayyusol. Ayyusol. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Sampai situ. Berarti ulang dari alladzina. Nah, berhenti di ayyusol. Ya, karena ini berkaitan dengan maknanya. Nah, itu yang dimaksud dengan tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Harus mengetahui apanya. Tempat mulainya juga. Berhenti mungkin di mana aja gitu ya. Selama berhenti di kalimat yang sempurna. Cuma memulainya juga jauh lebih penting. Nah, secara tidak langsung Ali bin Abi Thalib itu menjelaskan bahwa yang dimaksud tartil itu adalah membaguskan cara baca Quran dan faham apa yang dibaca gitu. Karena kita kalau berhenti dan mulai tentu harus tahu, harus paham maknanya agar tidak merubah makna gitu. Secara tidak langsung kita harus belajar juga apa? Bahasa Arab. Agar kita bisa memahami sedikit banyaknya tentang lafaz-lafaz Al-Quran. Nah itu. Sehingga ilmu tajwid juga nanti mempelajari bagaimana tentang waqaf ibtida. Kalau belum mampu misalnya, aduh belum mampu nih. Susah juga belajar bahasa Arabnya minimal 50%. Yaitu bacanya benar dulu deh. Bacanya sesuai dengan kaidah dulu. Minimal itu. Kan kata Nabi SAW, kalau tidak mampu semuanya, maka sebagiannya aja. Tapi bukan untuk dalam rangka bermalas-malasan, Pak ya. Tapi dalam rangka kita belum mampu. Terus, sandaran lainnya yaitu dari satu riwayat dari Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Ummu Salamah ini adalah istrinya Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan beliau radhiyallahu anha adalah istrinya Nabi, tentu beliau adalah salah satu yang paling faham bacaan Nabi, gitu ya. Karena orang yang paling dekat sama Nabi. Apa kata Sayyidah Ummu Salamah? Kata beliau, bacaan Nabi Muhammad itu qiraatan mufassaratan harfan-harfan. Bacaan Nabi itu adalah menjelaskan bacaan setiap huruf per hurufnya. Jadi bukan dolin, bukan itu, tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap hurufnya dibaca dengan jelas. Ya, setiap hurufnya. Jadi bisa membedakan mana hamzah, mana ain, mana ha kecil, mana ha besar, mana sin, mana shin, mana tha, mana so, mana za, mana ja, dan seterusnya. Jadi begitu membaca Al-Quran. Sudah syuruk ya? Nah, berikutnya kita percepat hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ya, wajib kifayah. Kifayah, fardu kifayah itu apa? Dari kafa yakfi. Kafa yakfi. Apa kafa artinya? Kafa yakfi itu artinya bukan sebagian, tapi cukup. Cukup. Jadi fardu kifayah itu cukup. Maksudnya gini, kira-kira nih, di Katulampa aja, dengan satu pengajar ilmu tajwid, cukup gak untuk menghandle warga masyarakat Katulampa? Cukup gak? Enggak. Kira-kira berapa? 100 cukup gak? 100, oke. Berarti 100 orang harus ada di Katulampa yang mempelajari ilmu tajwid. Nah, kita salah satunya nih yang hadir. Insya Allah menggugurkan fardu kifayah. Kalau kurang, bisa dosa satu kampung, satu kelurahan gitu ya. Karena tidak memenuhi fardu kifayah. Gitu. Nah, hukumnya fardu kifayah atau wajib. Kemudian diperinci lagi. Dalam membaca Al-Quran, menggunakan ilmu tajwidnya itu wajib. Ada juga yang mengatakan tidak wajib. Selama apa? Selama tidak menggeser bacaan
atau tidak menggeser makna bacaan Al-Quran. Misal bacanya kurang dengung, atau qalqalahnya tidak memantul sempurna, atau haknya masih itu kurang hams misalnya, hamsnya kurang dan seterusnya. Nah, yang berkaitan dengan sifat-sifat penghias yang bukan sifat wajib, maka itu tidak wajib. Yang itu salah satunya disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Cuma tetap, wow, nggak wajib nih, jangan dijadikan kesempatan. Tetap kita berusaha ya menjadi orang-orang yang siap menanggung fardu kifayah. Kita menanggung orang-orang yang saat ini tidak punya waktu, tidak punya kesempatan, dan tidak ada keinginan. Sehingga banyak sekali pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah, mengamalkan tajwidnya dalam membaca Al-Quran wajib. Wajib. Adapun tidak, kalau kita menghukumi tidak wajib, silahkan, asal tidak merubah makna dan tidak sampai memudah-mudahkan. Ya. Karena nggak wajib, ya udah nggak usah. Bukan berarti begitu juga. Tetap ilmu tajwid adalah salah satu ilmu yang sangat mulia. Nah, terakhir yaitu tentang al-masail, masalah-masalah atau ruang lingkup ilmu tajwid. Sedikit. Jadi ilmu tajwid ini adalah salah satu ilmu yang ringkas. Cuma 4 aja ruang lingkupnya. Makharijul huruf, mempelajari tentang tempat-tempat keluar huruf, belajar tentang sifat-sifat huruf. Ya. Tadi sifat huruf ada sifat yang lazimah, ya. Ada sifat yang selalu melekat, ada sifat yang tidak selalu melekat. Terus tentang hukum-hukum izhar, idgham, iqlab. Terus tentang latihan-latihan. Udah, 4 aja. Jadi insya Allah mudah untuk dipelajari. Tapi wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk syuruk, kita cukupkan. Selebihnya nanti kita bagi saja di pertemuan lainnya insya Allah. Barangkali ada yang mau melengkapi dan menambahkan, yang kurang-kurangnya silahkan. Baik, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin insya Allah kita cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat dan bisa kita amalkan. Yang kurang-kurangnya tentu itu atas kebodohan dan kekurangan dari Al-Fakir sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni Al-Fakir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.